A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah, rizki marimpah luah halalan thayyiban manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran hingga menyebar luas ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat telah membuat Michael Hart memilih beliau sebagai tokoh paling berpengaruh. Bahkan dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Hart menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1. Padahal bisa saja Hart sebagai non-muslim menempatkan tokoh agama lain sebagai orang yang berpengaruh di dunia. Namun secara objektif, Hart menilai ada sesuatu yang menonjol dalam perjalanan hidup Rasulullah, sehingga beliau dianggap layak jadi yang pertama. Selama 23 tahun menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh umatnya untuk sibuk sholat, puasa dan ibadah yang lainnya saja, namun beliau juga mengajarkan aturan tata nilai dalam bisnis. Bukan hanya menyampaikan teori saja, tetapi Rasulullah melakukannya secara langsung dengan menjadi seorang pedagang. Menjadi seorang pedagang merupakan cara Rasulullah memberi contoh pada umatnya supaya bisa menjadi pribadi yang mandiri. Beliau ingin umat Islam bisa menjadi kaum qadirun ala kasbi, yaitu bisa memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Itulah sebabnya manusia harus mau bekerja keras agar bisa menjadi umat muslim yang berdikari dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Keutamaan bekerja dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan makhluknya yang mau bekerja keras, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang senang bekerja keras memiliki banyak keutamaan sebagai wujud cinta pada hambanya yang mau berusaha. Apa sajakah keutamaan orang yang senang bekerja keras itu? Yang pertama adalah memelihara izzah sebagai orang muslim. Dari Muhammad bin Hashim, dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika ia melihat pemuda yang membuatnya kagum, maka ia akan menanyakan perihal anak itu, apakah anak itu memiliki pekerjaan? Jika dikatakan tidak, maka dia akan berkata, telah jatuh derajat anak muda itu di mataku. Kisah tersebut menggambarkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas, tidak menyukai orang yang hanya berpangku tangan. Beliau tidak menyenangi orang yang tidak mau bekerja dan hanya menunggu balas kasihan orang lain saja. Menurutnya, seorang muslim yang tidak bekerja maka dinilai jatuh derajatnya, meskipun orang tersebut soleh dan rajin beribadah. Pada saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di antara dua orang
yang dipersaudarakan itu adalah Sa'ad bin Ar-Rabah Al-Ash'ari dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Aku adalah seorang Ansor paling kaya. Aku akan membagikan harta milikku menjadi 2 bagian, untukku dan untukmu. Aku pun telah memiliki 2 istri. Pilihlah mana yang kau suka. Nanti aku ceraikan dia, dan jika masa idahnya sudah habis, nikahilah dia." Abdurrahman berkata kepadanya, "Semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Aku hanya minta ditunjukkan di mana letak pasar kalian." Sa'ad menunjukkan pasar kepada Abdurrahman. Ia pun kemudian berdagang, bekerja, dan menikah. Akhirnya dia menjadi orang kaya di Madinah. Begitulah keutamaan sikap para sahabat. Sebenarnya Abdurrahman bisa saja menerima tawaran Sa'ad, tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau tidak memanfaatkan kekayaan saudaranya dan menunjukkan kemuliaannya dengan memilih berusaha dan bekerja. Seorang Abdurrahman tidak mau menjadi beban saudaranya dan memilih mandiri dengan usaha bekerja keras sendiri. Yang kedua, mulia sebagai manusia. Saat ini di zaman yang segala sesuatu diukur dengan secara materi, kemuliaan dan derajat seseorang dinilai dari kemapanan secara ekonomi. Masyarakat lebih menghargai pedagang kaki lima dibandingkan dengan pengangguran yang bergantung pada orang lain. Orang yang memiliki pekerjaan dianggap bisa lebih mandiri, bahkan bisa berkontribusi untuk masyarakat dengan membantu orang lain secara finansial. Sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sejajar dengan kedudukan para syuhada. Begitu dihargainya orang yang bekerja dalam Islam, sehingga sejajarkan kedudukannya dengan para syuhada, seorang ayah yang bekerja dan memberi biaya untuk kehidupan anak-anaknya. Kedudukannya sejajar dengan para syuhada, begitu pula dengan para pedagang yang ada di pasar. Mereka juga sejajar kedudukannya dengan syuhada. Pedagang yang amanah dan benar akan bersama dengan para syuhada di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kita semua tahu betapa tingginya nilai seseorang syuhada. Kita semua tahu betapa tingginya nilai seorang syuhada di mata Allah, bukan? Nah, dengan bekerja keras, kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti para sahabat yang gugur syahid di jalan Allah. Yang keempat, jihadnya seorang laki-laki, suami dalam keluarga. Seorang laki-laki yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dianggap sebagai mujahid. Ketika dia bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan istrinya dengan bekerja keras, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Jika laki-laki bekerja dengan ikhlas untuk memenuhi kewajibannya, maka dia hanya pahala akhirat yang didapat. Dia juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia berkat hasil jerih payahnya tersebut. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan. Allah mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan manusia.
Allah memberikan kesempatan pada kaum muslimin untuk mengisi hidup dengan mencari rezeki di siang hari. Pada malam harinya dia dimaafkan untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga agar bisa beraktivitas kembali pada keesokan harinya. Seperti yang tercantum dalam surat An-Naba, yaitu, dan kami dijadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 10-11. Kita telah berusaha menjalani segala sesuatu yang menjadi tuntunannya. Jika malam hari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beristirahat, maka siang harinya adalah fasilitas waktu yang telah Allah berikan kepada manusia untuk bekerja, mencari penghidupan yang halal dan rezeki yang barokah. Yang keenam, bekerja merupakan kewajiban. Dalam ajaran Islam, sifat malas dan mudah putus asa dalam meraih rezeki Allah adalah sikap yang paling dibenci, merupakan yang mendapatkan rezeki akhirat, membuat seorang muslim wajib mengingatkan keimanan dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala meskipun perkara dunia tidak bisa ditinggalkan. Dengan menjalankan kewajiban dunia seperti mencari rezeki juga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena rezeki datang dari Allah, sehingga bekerja wajib hukumnya agar bisa menambah makna dalam kehidupan dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas karunia-Nya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu seperti sholat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, memelihara keseimbangan dunia akhirat. Bekerja juga memiliki dampak menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Artinya, di dalam Islam kita hanya dianjurkan mencari kebahagiaan akhirat semata, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan dunia. Keduanya merupakan kebahagiaan yang sempurna. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang kedelapan, tidak bekerja merupakan sikap setan. Dari sebuah hadis menyebutkan mengenai hasutan iblis agar manusia meninggalkan usaha dan ikhtiar. Suatu ketika Nabi Isa melakukan sholat di atas pegunungan, lalu iblis mendatanginya dan berkata, bukankah engkau yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena qada dan qadarnya? Ia menjawab, ya. Iblis berkata, lemparkanlah dirimu dari atas gunung dan katakanlah, Allah telah menakdirkan hal itu kepadaku. Isa berkata, wahai makhluk laknat, Allah lah yang memberi cobaan pada hambanya, bukan hambanya yang menguji Allah. Dari hadis tersebut kita bisa melihat kerancuan yang dihembuskan iblis kepada manusia untuk meninggalkan usaha dan ikhtiar. Iblis memberikan keraguan kepada manusia agar mereka tidak perlu berusaha, cukup menunggu sampai ketentuan takdirnya datang. Seperti yang kita ketahui, sifat iblis selalu menghasut manusia supaya malas dan tidak mau melakukan usaha.
Manusia hanya disuruh menunggu takdir dan rezeki dari Allah. Rezeki itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kewajiban manusia untuk mencarinya dengan berusaha dan bekerja keras. Islam sangat membenci kemalasan dan keputusasaan dalam meraih rezeki Allah. Orang muslim wajib meninggalkan keimanannya dan mengamalkannya ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus mencari ridhonya. Namun sebagian muslim, kita juga harus memperhatikan perkara dunia. Tidak boleh manusia meninggalkan kewajiban-kewajiban dunia seperti mencari rezeki dengan alasan mencari keberkahan akhirat. Dengan menjemput rezeki Allah, maka kita telah menambah iman kepada Allah yang Maha Pemurah. Oleh karena itu, wajib hukumnya manusia bekerja karena bisa lebih menambah makna hidupnya. Dengan urian hikmah tadi, semoga kita mengambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.